Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Kami yakin selama seminggu ini Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mengalah cinta kasih Tuhan pada sore hari ini, bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita siapkan hati kita untuk boleh menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Kau sudah mengasihi kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas dunia ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami rindukan boleh mengasihi Engkau. Kami rindukan boleh menyembah Engkau pada sore hari ini ya Bapa. Jamah kami, lawat kami, urapi jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Demikian juga jemaat yang di rumah Tuhan. Engkau berkati mereka yang bisa datang ke tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap menyembah Engkau. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Katakan betapa ku yakin akan janji. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah
memberikan yang terbaik. Karena betapa Dia sungguh mengasihi kita, betapa Dia berkorban bagi kita. Dengan apa kita membalas kasih-Nya selain penyembahan-penyembahan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik dalam hidup kita, berikan sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan ibu. Di saat ku menyembahmu, rasakan perasaan menyembah. Roh Tuhan akan bekerja. Kita akan mendapati mujizat-mujizat Tuhan bekerja. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Berikan penyembahan
penyembahan yang terbaik. Berikan penyembahan yang luar biasa kepada Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya atas kita. Angkat hatimu, angkat hatimu bagi Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat hati dan suaramu bagi Dia, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Mari sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih, semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga Engkau selamatkan kami. Kau bebaskan kami dari belenggu dosa, Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Dan kami percaya selamanya Engkau Allah, selamanya Engkau Tuhan. Ku dapat merasakan, ya Tuhan, dapat merasakan kemuliaan-Mu. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan. Kau yang mencurahkan, 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 Kau yang mencurahkan. Kau yang menc
kami sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan ada mukjizat baru, ada karya-karya-Mu yang luar biasa pada sore hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan Dia Raja kita, amin. Bawalah
Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Engkau menolong kami yang sungguh setia sampai saat ini Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami bahkan sedetik pun. Haleluya, Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan,
Hanya Yesus penolong yang setia. Sudah 1 tahun lebih kami menjalani masa pandemi ini, dan kami melihat Tuhan berkarya luar biasa bagi jemaat Tuhan di GKI Family Blessing. Kami terus rindu untuk ada di dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dari waktu ke waktu Tuhan menolong kami dan meneguhkan kami untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, di sore hari ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu, firman yang kudus dan mulia. Bersihkanlah hati kami, pikiran kami, supaya kami mampu untuk menyerap kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Di tahun 2021 kita terus menggemakan berjaga, berdoa, dan bekerja. Saya belum sempat mencari statistik perubahan ekonomi yang terjadi karena masa pandemi di tahun 2021. Di awal-awal tahun 2020 saya rajin mencari datanya. Kemudian harga dolar itu berapa, kemudian ekspor kita itu seperti apa, kemudian pertumbuhan ekonominya seperti apa, itu sering saya bahas di dalam belajar saya. Tetapi di tahun 2021 ini saya belum sempat untuk mencari tahu. Tetapi luar biasanya kita dapat visi di dalam belajar kita bersama-sama berjemaat di GKI Family Blessing ini. Melalui Bapak Gembala, kita akan belajar berjaga, berdoa, dan bekerja. Nah, di sore hari ini kita akan belajar tentang etos kerja orang Kristen. Ya, tolong di slideshow F5. Ya. Di slide pertama. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka 2 Tesalonika bab 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika bab 3 ayat yang ke-10. Nanti secara khusus kita akan belajar dari ayat yang ke-10 bagian B. Kita baca bersama-sama 2 Tesalonika bab 3 ayat yang ke-10. 1 ayat saja, nanti kita akan belajar bersama-sama tentang bekerja. Sudah mendapat semua? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow, ini salah satu perintah yang sangat keras. Sederhana saja. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Silakan kembali ke slide yang tadi. Nah, kita akan belajar perjalanan hidup sejarah kekristenan. Apakah kekristenan itu diisi oleh orang-orang yang malas tidak bekerja, atau justru diisi oleh orang-orang yang giat bekerja dan memberi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, itu yang akan kita pelajari di sore malam hari ini. Dan saya memberikan satu pertanyaan seperti ini untuk kita pelajari di sore hari ini. Silakan dibuka yang kedua. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah ada pengaruh doktrin keselamatan dengan etos kerja orang Kristen? Semua orang Kristen itu tahu bahwa dirinya diselamatkan, tetapi ketika ditambah kata di belakang, banyak yang menolak, yaitu orang-orang yang diberkati. Itu banyak yang tidak bisa menerima itu. Orang Kristen diselamatkan, ya, yes, kami yakin dengan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika ditambahi juga orang yang diberkati, kemudian mulai agak mundur ke belakang. Oh tidak, kalau yang ini sesuatu yang
sangat berbeda. Bahkan di beberapa waktu yang lalu muncul namanya teologi kemakmuran. Saya sendiri tidak tahu siapa yang mencetuskan ide itu, gitu. Tetapi ketika saya cari di buku-buku, ada satu buku yang membahas. Kemudian akhirnya saya mengambil kesimpulan orang tersebutlah yang memberi istilah tentang teologi kemakmuran. Saya masih ingat ketika akhir tahun saya perhatikan doa hamba Tuhan itu sama. Bertahun-tahun saya bergereja. Ini juga kita nostalgia di masa yang lalu ya Bapak Ibu ya. Itu doa di akhir tahun itu sama dan sama. Siapa yang tidak punya rumah didoakan supaya punya rumah. Yang ngontrak tidak lagi ngontrak. Kemudian yang belum bekerja akan bekerja. Didoakan di akhir tahun. Dan itu berlangsung terus-menerus. Nah, saya ini dulu punya komunitas bersama dengan istri saya itu teman-teman yang tinggal di kos-kosan di Rungkut. Dan itu orang-orang yang sederhana. Kemudian menangkap doa itu. Ya, kami akan mempercayai berkat yang didoakan oleh hamba Tuhan tersebut. Kemudian berjalannya waktu, perubahan-perubahan terjadi. Ada yang memulai usaha. Kemudian ikut orang, bekerja ini dan itu. Dan saya melihat sekarang ini teman-teman saya itu, saya melihat perubahannya luar biasa. Ada yang menjadi laupan gitu. Padahal dulu kosan kecil ya, 50.000 itu kan kos-kosan yang kecil itu, tapi bisa jadi laupan. Apa yang saya ingin sampaikan adalah mereka itu menangkap doa hamba Tuhan ini, kemudian mengamininya bahwa orang Kristen itu memiliki semangat juang yang tinggi untuk bekerja. Dan bekerja itu ada berkatnya, yaitu keberhasilan dalam bidang ekonomi. Nah, kadang-kadang orang Kristen itu untuk bagian ini kemudian merasa, wah, enggaklah, ini bukan jati diri orang Kristen. Gitu. Tetapi kalau hubungannya dengan keselamatan, semua orang percaya. Gitu. Nah, ketika dihubungkan dengan kerja, dihubungkan dengan karena kerja itu ada berkatnya, orang-orang mulai ngambil jarak terhadap kekristenan. Nah, itu problem. Suatu saat saya pernah membaca sebuah karya tulis gitu, untuk membahas pendeta ini yang diberi label pendeta dengan teologi kemakmuran. Karena ini kajiannya ilmiah, saya baca dari sebuah sekolah teologi yang dikasih julukan sekolah tinggi teologi liberal gitu, karena berpikirnya bebas. Kemudian saya kaget ketika membaca, ternyata ditulis secara positif bahwa orang-orang Kristen itu punya bagian di dalam berkat bekerja. Saya baru kaget gitu loh. Ternyata ada ceritanya gitu. Dan kemudian diceritakan panjang lebar dan akhirnya saya banyak membaca dan akhirnya ketemu jalan ceritanya. Nah, ini akan saya bagikan di sore malam hari. Bagaimana jalan ceritanya? Mari kita lihat. Nah, kita belajar dulu dari 2 Tesalonika bab yang ketiga ayat 1 sampai selesai, yaitu pada ayat yang ke-13. 2 Tesalonika. Oke. Ini agak panjang ya. 2 Tesalonika kita akan lihat bersama-sama. 2 Tesalonika. Iya. Bab yang ketiga. Ayat yang pertama sampai yang ke-13. Oh, akan saya lunaskan sampai ayat ke-15. Saya akan bacakan dalam terjemahan tahun 1912 supaya kita punya perbendaharaan kata-kata yang berbeda. Judulnya adalah berdoa dan bekerja. Akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu mendoakan kami supaya firman Tuhan semakin diterima dan dimuliakan seperti yang sudah terjadi di antara kamu, dan supaya kami dilepaskan dari orang-orang yang jahil serta jahat, karena tidak setiap orang memperoleh iman.
Tetapi Tuhan kita setia, sehingga Ia akan meneguhkan kamu dan memelihara kamu dari si jahat. Di dalam Tuhan, kami berharap bahwa kamu sedang dan akan melakukan hal-hal yang sudah kami pesankan kepadamu. Kiranya Tuhan mencondongkan hatimu untuk memperoleh kasih Allah dan ketabahan Isa Al-Masih. Hai saudara-saudara, kami menasihatkan kamu dalam nama Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi, supaya kamu menjauhkan diri dari saudara-saudara yang hidup bermalas-malasan dan yang tidak menuruti ajaran yang mereka dengar dari kami. Kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus menuruti teladan kami, karena kami tidak hidup bermalas-malasan di antara kamu, dan juga tidak memperoleh nafkah secara cuma-cuma dari tangan orang. Tetapi sebaliknya, dengan berjerih lelah, kami bekerja siang dan malam, supaya kami tidak memberatkan seorang pun di antara kamu. Hal itu kami lakukan bukan karena kami tidak memiliki hak, melainkan supaya kami dapat menjadi teladan yang dapat kamu turuti. Lagi pula, ketika kami masih bersama-sama dengan kamu, inilah yang kami pesankan kepadamu, yaitu jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami mendengar ada beberapa orang di antara kamu yang hidup bermalas-malasan. Mereka mencampuri urusan orang lain dan tidak mengerjakan sesuatu pun. Pesan dan nasihat kami dalam nama Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi, untuk orang-orang yang demikian adalah supaya mereka bekerja dengan tenang dan makan dari hasil jerih payah mereka sendiri. Sedangkan untuk kamu, hai saudara-saudara, janganlah jemu berbuat baik. Jika ada seorang yang tidak menuruti kata-kata kami dalam surat yang kami kirimkan ini, hendaklah kamu menandai orang itu dan tidak berteman dengannya, supaya ia menjadi malu. Tetapi jangan kamu menganggapnya sebagai musuh, melainkan nasihatilah dia sebagai seorang saudara. Dari pembacaan ini kita tahu jalan ceritanya kenapa Rasul Paulus itu menuliskan surat kepada jemaat di Tesalonika. Nah, coba kita flashback ke belakang. Paulus itu sempat melayani jemaat di Tesalonika, kemudian dia memberitahu, kesana itu saya bersama dengan tim, bersama dengan rombongan itu memberitakan Injil. Kemudian ditambahkan, kami tidak lupa untuk bekerja. Bukan karena kami ini tidak punya hak untuk memperoleh sokongan, memperoleh dukungan dari jemaat di dalam kehidupan kami sehari-hari, tetapi kami ingin memberi teladan supaya kalian ini, supaya jemaat di Tesalonika itu tidak malas. Bukan berarti hamba Tuhan itu harus nyambi bekerja, gitu. Bukan. Yang dimaksud oleh Paulus ini adalah memberi contoh tentang kerja keras. Intinya di situ. Jadi jangan menyalahkan kalau ada hamba Tuhan itu memang sepenuh waktu melayani, itu tanggung jawab dari jemaat untuk berbagi. Karena itu aturan dari firman Tuhan. Dengan jelas mengatakan jangan memberangus lembu yang sedang mengiring. Rasul Paulus itu menuliskan, apakah lembu yang diperhatikan oleh Tuhan? Oh enggak, itu metafora saja. Itu kata-kata untuk menggambarkan sebuah pekerjaan. Nah, pekerjaan itu digambarkan seperti lembu yang sedang mengiring. Apakah mulutnya itu diberangus, kemudian tidak bisa makan gitu? Nah, itu yang sedang diajarkan oleh Rasul Paulus, menekankan untuk tidak bermalas-malasan. Kami ini punya tugas
tugasnya adalah memberitakan Injil. Tetapi jemaat yang ada di sini, jemaat di Tesalonika itu tidak semuanya diutus untuk pergi keluar. Nah, yang tinggal, yang ada di tempat itu ya tetap memberitakan Injil, kemudian plus jangan malas kerja. Bayangkan kalau kegiatannya dari Senin sampai Senin itu adalah kegiatan rohani gitu. Itu kan sesuatu yang sangat tidak masuk akal gitu. Kemudian sesuatu yang sangat tidak produktif, kemudian menghasilkan jemaat Tuhan yang tidak bisa menjadi berkat. Kenapa? Tidak bisa mempengaruhi lingkungan, tidak bisa mempengaruhi wilayah, tidak bisa mempengaruhi negara, bahkan tidak bisa mempengaruhi dunia. Nah, Paulus sedang menekankan tentang etos kerja. Walaupun kami itu punya tugas untuk memberitakan Injil, kami memberi contoh kerja keras. Kata bermalas-malasan itu diulang berkali-kali. Karena apa? Ternyata di dalam pelayanan di Tesalonika ada orang-orang yang sangat rindu belajar hal-hal rohani, tetapi males kerja. Itu problem gitu. Akhirnya apa? Disebutkan di sini, minta nafkah kepada jemaat. Kemudian dikatakan makan roti dengan percuma gitu. Nah, kalau seperti ini kan jemaat nanti tidak kuat, jemaat tidak mampu menghasilkan sebuah karya. Bukan berarti nasihat ini adalah nasihat supaya kita ini tidak berbuat baik. Ya, gereja itu tetap harus ada diakonia, dan diakonianya itu ya diakonia yang memberi pengaruh, maksudnya mampu mensupport hidup seseorang yang memang layak memperoleh support dari gereja. Tetapi problemnya beda kalau orang tersebut itu memang malas. Coba kita lihat baik-baik tadi ayat yang ke-10b tadi. Mau bekerja. Mau bekerja itu maksudnya punya niat untuk bekerja. Willing to work, ada semangat untuk bekerja. Nah, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, itu ya jemaatnya memberitakan Injil, juga jemaatnya rajin bekerja. Nah, kita lihat sejarah gereja sekarang. Coba ditayangkan berikutnya. Nah, ini yang saya sebut tadi. Di gereja itu kan ada dua kelompok, sama-sama beribadah, sama-sama punya kerinduan yang besar untuk menyelami hal-hal rohani. Tetapi di dalamnya ada kelompok pemalas, juga ada kelompok yang rajin bekerja. Nah, gereja punya tugas seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah mendorong untuk para pemalas itu bekerja, punya niat, punya greget untuk bekerja. Jadi mau bekerja itu maksudnya punya etos, punya semangat untuk bekerja. Lawan dari kata punya niat itu ya males-males itu saudara kembarnya adalah putus asa. Artinya apa? Pikirannya itu gelap, tidak mampu melihat apa yang menjadi berkat Tuhan di masa datang. Jadi munculnya itu kata-kata negatif saja. Kenapa nggak kerja? Waduh, sulit sekarang cari kerja. Zamannya zaman susah. Kemudian tidak bekerja. Kemudian ketika diberitahu di sana itu loh ada lowongan. Waduh, kerja itu gak enak, nanti dimarahi sama bos gitu. Itu kalau punya bos. Kemudian kalau yang punya pekerjaan yang lain, itu loh ada pekerjaan di pemerintahan. Cari pekerjaan di sana. Waduh, nggak bisa kalau kerja di pemerintahan itu katanya harus nyogok. Waduh, pikirannya itu serba negatif saja. Gitu. Pikirannya itu serba tidak baik tentang dunia kerja. Demikian juga ketika diminta untuk buka bisnis gitu. Waduh, bisnis itu jahat gitu. Bisnis itu sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi lebih baik saya tetap di gereja dan hidup saya kudus gitu. Akhirnya ya nggak kerja juga. Bahasa sederhananya ya males gitu. Tidak berani menghadapi kenyataan hidup. Nah, kita akan melihat sejarah gereja dan akhirnya kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini. Ya, berikutnya. Nah, pernah ada
di abad pertengahan itu seorang ahli, maksudnya seorang ahli itu ya seorang ilmuwan. Dia ilmuwan sosial, namanya Maximilian Weber atau Max Weber. Kemudian dia menulis sebuah riset karena melihat sebuah perubahan di Eropa. Di Eropa saat itu agama Kristen itu kan satu hierarki gitu. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang bernama Martin Luther melakukan reformasi gereja karena melihat ada hal yang perlu diperbaiki di gereja. Dan itu menimbulkan problem yang besar di masyarakat. Terjadi perpecahan, akhirnya timbul agama Protestan. Nah, peneliti ini, orang yang ahli itu melihat ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang Protestan itu secara ekonomi lebih berhasil. Karena dia itu ilmuwan, dia pengen cari tahu apa sih yang menyebabkan orang-orang Protestan itu lebih maju ekonominya, lebih dinamis dalam bekerja dibanding orang-orang Kristen yang lain. Kemudian muncullah riset ini. Itu dalam bahasa Jerman. Kalau di Indonesia kan ya Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Apa yang dia simpulkan? Ternyata orang-orang Protestan itu giat bekerja karena bekerja itu dirayakan sebagai rahmat Tuhan. Urusan keselamatan sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Tugas kita sekarang apa? Tetap satu, memberitakan Injil. Kemudian yang kedua, ingat, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tugasnya adalah beranak cucu, bertambah banyak dan mengusahakan bumi. Dengan kata lain ya bekerja ya. Dan bekerja itu dilihat sebagai sesuatu yang positif, sebagai sesuatu yang menjadi tempat untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Dan itu yang ditulis oleh peneliti ini. Dan akhirnya tulisan ini menjadi sebuah teori yang dipelajari di seluruh dunia. Kemudian akhirnya seluruh dunia itu tahu sebenarnya orang-orang Kristen itu bukan orang-orang pemalas, orang-orang yang mampu menciptakan sebuah pekerjaan dan pekerjaan itu mempengaruhi dunia. Mungkin kita nggak senang kalau mendengar kata kapitalisme gitu. Karena dalam percakapan sehari-hari itu bahasanya negatif gitu. Padahal aslinya itu pemikiran Kristen, yaitu pemikiran dari Calvin. Nah, yang belajar teologi pasti tahu ada yang namanya Calvinis dan Arminian. Nah, Calvinis itu memberitahu karena sudah selamat, selamatnya itu dijamin oleh Tuhan. Mari kita merayakan dengan memberitakan Injil dan bekerja. Nah, yang disoroti karena dia itu ilmuwan sosial, bekerjanya. Apa yang terjadi di Eropa saat itu? Eropa maju secara ekonomi. Yang timbul namanya industri. Nah, kalau kita mendengar kata industri sekarang ini, industri itu muncul dari pemikiran Protestan. Apa sih yang bisa kita pikirkan tentang pekerjaan? Oh, pekerjaan itu perlu diatur, perlu dicatat dengan rapi. Muncullah ilmu akuntansi. Nah, ilmu akuntansi itu juga keluar dari pemikiran orang-orang percaya. Ilmu ekonomi itu keluar dari pemikiran orang-orang percaya. Kemudian jadi ilmu manajemen berkembang dan sampailah ke Indonesia ilmu-ilmu tersebut. Kita ini kalau belajar di sekolah kan ilmu-ilmu barat semua ya. Nah, itu kalau dirunut ada hubungannya dengan reformasi gereja. Siapa yang menciptakan ide bahwa kalau pekerjaan itu perlu diatur, ada jam kerja, kemudian ada yang namanya CSR, itu kan pemikiran-pemikiran Kristen. Kalau dicari di Alkitab ada. Jadi pemikir-pemikir Kristen itu menghasilkan yang namanya prinsip-prinsip di dalam bekerja. Coba kita lihat di Perjanjian Lama itu. Kalau punya ladang itu tidak boleh dihabiskan ketika panen. Kemudian yang pikir-pikir biarkan aja. Untuk siapa? Orang miskin. Diterjemahkan apa dalam pekerjaan sekarang ini? Namanya CSR. Perusahaan itu tidak boleh tamak, loba. Ada hasil yang perlu disisihkan untuk social responsibility. Nah, itu kan pemikiran-pemikiran maju yang muncul dari kekristenan. Tetapi kalau melihat kerja itu sebagai sebuah yang negatif, ya tidak ada pemikiran baru, kemudian tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, itu kekristenan seperti itu. Tapi kalau ditanyakan kepada jemaat, benarkah orang Kristen itu yakin diberkati? Itu tadi pertanyaannya langsung,
Ya enggak, hidup saya itu ya soro, susah gitu. Padahal kita sebagai orang-orang Kristen itu selalu dipandang lebih berhasil secara ekonomi. Itu di masyarakat begitu. Saya itu tinggal di desa zaman dulu. Ada beberapa keluarga Kristen karena ada misi yang masuk gitu. Kita ini yang merasa orang yang miskin saja di desa gitu. Tetapi ketika di sekolah, teman-temannya bilang itu, enak jadi orang Kristen dulu. Kenapa? Kita soge-soge. Karena kalau ke gereja itu pakaiannya rapi, ke gereja itu kelihatan kayak punya duit gitu loh. Punya duit. Dan di tempat kami itu kan mayoritas Katolik. Jadi kalau ke gereja itu jalan kaki. Itu kan kelihatan pakaiannya bersih, kemudian rapi, rajin. Kemudian ke gereja itu kelihatan ya kayak orang yang punya duit gitu loh. Kalau kesehariannya kan enggak gitu loh. Kalau kesehariannya kan ya tampil seperti biasa saja. Nah, rupa-rupanya ini perlu kita pelajari kembali bahwa ternyata kerja itu bagian dari berkat Tuhan untuk kita. Memang sekali lagi saya tekankan, pekerjaan itu ada berkatnya dan berkat itu perlu dikelola. Untuk memperoleh berkat perlu belajar. Kalau pikirannya itu negatif tentang pekerjaan, ya pekerjaan itu akan dipandang sebagai sebuah pekerjaan yang jahat. Nah, orang-orang Protestan, orang-orang Kristen itu memikirkan pekerjaan itu bukan sesuatu yang jahat, bisa diatur. Sehingga bisnisnya itu bisnis yang sehat. Nah, itu orang-orang Kristen punya pemikiran seperti itu. Nah, kenapa kita punya pemikiran yang buruk tentang pekerjaan? Karena kita tidak belajar tentang etika kerja. Sehingga kita ini akhirnya memandang pekerjaan itu buruk. Oh iya, kalau jadi bisnis itu ya harus punya ini dan itu supaya berhasil dalam pekerjaannya. Padahal bisnis-bisnis modern itu diatur sedemikian rupa dan pembukuannya itu jelas gitu loh. Dan itu menghasilkan untung. Kemudian bisa laporan ke pemerintah, oh ya saya bayar pajak sekian, itu lega saja. Coba kalau kita dulu tidak punya ilmu tentang ilmu ekonomi, tentang ilmu akuntansi, manajemen gitu, ya kita sembunyikan pekerjaannya. Kemudian kita akan berpikir, waduh, kerjaannya aja soro, apalagi kita harus bayar pajak gitu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak kita mengerti karena belum belajar. Nah, setelah kita belajar, kita akhirnya tahu bahwa prinsip-prinsip kerja yang baik itu diturunkan dari Alkitab. Nah, memang ada godaan karena itu berkat ya. Berkat ini perlu dikelola, direm. Godaannya cuma satu, yaitu serakah. Godaannya serakah, cuma itu aja. Dan itu perlu direm. Diremnya dengan apa? Dengan ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Caranya bagaimana? Biayai gereja dengan baik. Bukan lagi perpuluhan ya. Ini sesuatu yang wajar di dalam hidup berjemaat. Kalau kita ini diberkati, supaya kita ini bisa mengerem berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan itu tidak kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sampai rumah Tuhan itu kosong, tidak ada simpanan, tidak ada lumbung yang terisi, sehingga tidak bisa melakukan sesuatu. Godaannya itu tadi serakah greedy. Di dalam kehidupan masyarakat itu ada guyon seperti ini. Ada yang namanya istri masa susah. Waktu soro itu setia sama istrinya. Kemudian ketika berhasil secara ekonomi, istri masa susahnya itu ditendang, diganti istri masa sukacita. Cari bonom. Itu karena tidak bisa mengelola hidup di dalam berkat. Coba kalau dia rajin memberi perpuluhan, pasti tidak akan tergoda kepada bonom. Pasti tidak ya. Karena apa? Ingat gitu, waduh duitnya masa untuk bonom? Ya untuk perpuluhan aja belum gitu. Untuk kasih diakon dia juga belum. Jadi pikirannya akan didisiplin. Kalau tidak, kesukacitaan di dalam bekerja ketika berhasil menjadi berkat itu adalah pikiran-pikiran yang serakah. Saya pernah ikut sebuah pelayanan, kemudian pelayanan itu karena lintas pulau, kemudian ada yang punya usaha di luar pulau, di Papua.
Kemudian dari Surabaya kita ini ngedrop barang. Kulaannya di Surabaya, kulaan seng, banyak dikapalkan ke sana. Saya baru tahu ada sebuah toko tacinya itu baik. Dia tanya seperti ini. Saya jangan diminta untuk nulis bon yang tidak sesuai. Itu dia langsung terus terang di depan. Padahal dalam hati kita ini kan orang-orang pelayanan cuma kulaan saja gitu. Tetapi tacinya karena melihat kita ini orang baru, dia langsung diberitahu seperti itu. Tetapi jangan khawatir. Kemudian dia beritahu, karena Anda telah beli di toko kami, saya akan memberikan tips untuk Anda. Itu kan terus terang gitu. Beda kalau orangnya itu tidak takut akan Tuhan. Ya, diminta buat bon palsu ya buat aja. Nah, itulah kekristenan yang mampu diterjemahkan di dalam bekerja. Mampu diterjemahkan bahwa bekerja itu bagian dari berkat Tuhan. Ketika dulu kulaan seperti itu saya baru ngerti, oh iya ya, ternyata ada orang-orang yang punya bisnis dan tetap takut sama Tuhan. Saya hanya berasumsi saja, dia pasti orang Kristen gitu. Saya berasumsi seperti itu. Karena lihat pertama kali kita datang kemudian menyampaikan hal-hal demikian. Demikian juga ketika kita menjadi pekerja, kita ini akan menjadi pekerja yang bertanggung jawab, yang rajin di dalam mengerjakan. Ketika kita ini menjadi seorang yang pengusaha, kita akan menjadi pengusaha yang tahu pasti mengelola usahanya, kemudian menggunakan keuangannya dengan baik. Tadi tidak serakah. Nanti ada istri masa sengsara, kemudian ada istri masa muda. Dan itu banyak terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa? Karena memisahkan antara bekerja untuk Tuhan, memberitakan Injil, dengan bekerja sehari-hari. Di gereja itu ada yang melayani dengan baik gitu, tapi punya istri 1, 2, 3 disembunyikan di kota A, kota B. Wah, itu sesuatu yang real, yang nyata di dalam kehidupan bergereja. Ketika dirunut, ketika usahanya hancur, ketika usahanya itu bangkrut, baru ngaku. Kemudian minta didoakan oleh pendeta. Berkat itu tidak pernah tidak dicurahkan dari surga. Cuma problemnya ada hambatannya. Baru ngaku. Iya Pak Pendeta. Kenapa? Ketika saya itu dulu susah, kami itu setia sama istri saya, berdoa mati-matian, kemudian minta didoakan, kemudian setelah berhasil, istri saya tinggal di rumah, saya bersenang-senang di luar. Itu godaan. Kenapa? Karena tidak disiplin dari awal. Melihat bahwa pekerjaan itu adalah bagian dari tugas yang diberikan oleh Tuhan. Itu tantangan yang besar. Saya pernah di masa pandemi ini ketemu dengan salah satu dulu pekerja di sini. Itu sempat menolong seseorang untuk ditolong supaya dia punya penghasilan yang baik gitu, karena kondisinya sedang drop gitu. Tetapi dia tidak disiplin gitu. Dikasih aset, asetnya malah dilarikan. Nah itu kan problem gitu. Padahal sama-sama orang Kristen gitu. Nah itu tantangan-tantangan di dalam kita mengikut Tuhan. Dalam bergereja itu ada disiplin. Demikian juga di dalam pekerjaan itu ada disiplin. Ketika teman kita ini kemudian akhirnya kumpul ke rumah saya, kemudian cerita-cerita, Anda ini kurang kejem, saya ini lebih kejem kalau urusan kerjaan dibanding Anda. Lu ya, kalau itu kerja itu ya disiplin. Ini urusannya kerja gitu. Kalau nggak mau kerja ya jangan kerja gitu. Ketika kerja kita udah sepakat kerjaannya seperti ini ya kita selesaikan. Kemudian kalau kita nagih ya kita nagih, agak keren juga gitu. Yang penting kan jangan kasar, kemudian jangan apa ya namanya jahat gitu. Orang Surabaya itu sudah punya istilah yang baik, namanya tegas gitu. Tegas itu kan bisa dipelajari gitu. Dan itu tetap menjaga hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi dengan jelas mengatakan bahwa jika tidak mau, tidak ada hasrat untuk bekerja ya jangan makan. Mari kita lihat bagian terakhirnya. Tambahkan slide berikutnya. Apa yang bisa kita lakukan setelah kita belajar firman Tuhan ini? Yang pertama,
bekerja adalah kehendak Tuhan bagi umatnya. Hambatannya adalah kita ini malas, pikiran-pikiran buruk tentang pekerjaan, sehingga pekerjaan itu dipandang sebagai sesuatu yang jahat, akhirnya kita tidak mau bekerja. Atau sebaliknya, karena kita ini tidak belajar bahwa bekerja itu adalah dalam rangka takut akan Tuhan, ketika berkatnya melimpah ruah, justru jatuh ke dalam keserakahan. Serakah kali lagi, serakah ini dan itu gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan merendahkan pekerjaan. Orang Protestan, orang Kristen itu ide-idenya kreatif di dalam bekerja. Saya ini pernah diminta untuk mendoakan sebuah keluarga yang ekonominya hancur. Kemudian kita ini harus memulai pekerjaan apa? Ikut orang ya gagal, nggak baik. Kemudian punya pikiran, bagaimana kalau saya bekerja jadi tukang cuci, laundry? Apa yang muncul di dalam pikirannya? Saya jadi babu. Hah? Itu yang muncul keluar dari perkataannya. Kemudian kita bilang, enggak lah, kalau ini jalan Tuhan untuk bekerja menghasilkan buah, kerjakan ini dengan pikiran yang positif. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi pertama kali ketika dia buka laundry kemudian setelika gitu, yang ada di pikirannya itu saya jadi babu tuh ya. Melihat pekerjaan itu buruk sekali gitu. Dan akhirnya ketika itu sudah diselesaikan, pekerjaan jadi berkat. Ya, kemudian saya akan memberi per bulan setelah pekerjaan jadi berhasil. Jadi dia disiplin, dapat selikaan berapa, kemudian disisihkan untuk pekerjaan Tuhan, itu disiplin. Dan saya lihat ekonominya berubah. Kemudian saya pernah juga belajar tentang jangan merendahkan pekerjaan. Ini adalah pekerjaan yang bernama pembantu rumah tangga. Saya ini pernah berkenalan dengan beberapa orang yang menjadi pembantu rumah tangga di Rungkut. Kemudian kita kasih semangat belajar, dan akhirnya ada yang belajar dan jadi orang yang berhasil. Padahal itu pembantu rumah tangga. Mau belajar enggak? Mau ini tak? Mau. Kemudian melihat masa depan yang lebih besar, tidak melihat kepada masa sekarang, tetapi itu sebagai sebuah berkat Tuhan untuk masa sekarang. Di masa yang lalu saya pernah dapat kesaksian dari hamba Tuhan. Dia mendoakan seorang pembantu rumah tangga yang pengen punya suami bule. Saya pengen punya suami bule. Kemudian ya orang-orang sekelilingnya mengetawakan, masa pembantu rumah tangga punya suami bule? Maksudnya orang yang barat yang punya ekonomi yang bagus gitu. Dan ternyata itu berhasil. Suatu saat Tuhan mempertemukan dia dengan seorang bule. Bulenya bertandang ke bosnya, kemudian punya pemikiran ini dan itu, kemudian loh, pembantu ini kan pinter. Bahasa saya rubah ya kata-katanya. Kemudian terjadilah percakapan dan akhirnya jadi istrinya. Dan itu tetap berharga ya. Artinya apa? Pekerjaan apapun ketika itu dikerjakan dengan takut akan Tuhan, menjadi berkat dan kita itu hidup bebas sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tidak tertekan dengan status pekerjaan kita. Saya masih ingat ketika di Rungkut dulu teman-teman kita itu yang dari teman-teman yang pekerjaannya itu kasar, kalau dalam strata ekonomi pekerjaan ini posisi rendah, tetap di gereja yang mimpin pujian dengan berani, percaya diri gitu. Tidak melihat sebagai saya ini pekerjaannya seperti ini dan kemudian saya terhalang untuk melakukan pelayanan. Tidak, tetap percaya diri aja. Dan akhirnya banyak perubahan-perubahan yang terjadi karena melihat bahwa Tuhan berkarya melalui pekerjaan. Kemudian yang ketiga, ya doakan pekerjaan Anda. Kita sangat bersyukur kita sudah mulai percaya diri sekarang ini. Masa pandemi ini akan segera kita bisa lewati. Mungkin suatu saat nanti kita perlu KKR khusus mendoakan pekerjaan jemaat Tuhan di Indonesia, pekerjaan jemaat Tuhan di JKI Family Blessing satu-satu yang kemarin itu kerjaannya pura-pura Anda supaya dipulihkan. Nah itu bagian dari pelayanan. Dan saya yakin saya ini punya feeling Pak Gembala ini mendoakan kita satu persatu ya Pak Gembala. Disebutkan namanya A, B, C, D. Kemudian pekerjaannya juga didoakan. Jadi Bapak Ibu yang punya pekerjaan yang baik masih bertahan sampai sekarang di tengah-tengah masa krisis, ingat ada orang-orang yang mendoakannya. Dan kita juga ketemu dengan orang-orang yang sangat sukar
termasuk hamba-hamba Tuhan di masa sekarang yang kesulitan secara ekonomi. Dan saya pernah mendengar kesaksian dari Ibu Gembala memberikan 300.000 saja itu luar biasa ya. Dan memang betul. Saya lihat di banyak tempat kita support seperti itu aja, waduh luar biasa. Pengaruhnya untuk tetap mensyukuri hidup di tengah-tengah masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pemeliharaan Tuhan nyata. Di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan telah menolong kami dan senantiasa menolong kami dan senantiasa memberkati kami sehingga kami mampu bertahan sampai tahap ini. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Angkat tangan sendiri depan Tuhan. setiap kami pulang, Tuhan sudah menyediakan berkat yang melimpah atas setiap kami lewat usaha pekerjaan setiap anak-anak Tuhan dan semua jemaat dan hamba-hambamu.
semuanya diberkati usaha pekerjaan mereka. Hamba berdoa yang saat-saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan mereka, mereka yang mengalami dampak, yang mengalami kesukaran di dalam usaha bisnis mereka, kiranya Tuhan, hamba berdoa, bukakan pintu berkat-Mu atas sidang jemaat dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bukakan pintu berkat-Mu secara luar biasa Tuhan, sehingga hari-hari ini mereka akan melihat sebuah perubahan yang luar biasa karena penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada jemaat. Semuanya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa. Yang tidak punya pekerjaan hari-hari ini, kiranya Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Tuhan berikan sebuah perencanaan di dalam diri mereka, kerinduan di dalam diri mereka. Kiranya Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi setiap jemaat JKI Family Blessing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati negara dan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Kiranya Tuhan lindungi negara dan bangsa kami ya Bapa. Kalau beberapa waktu yang lalu negara dan bangsa kami dilanda banyak malapetaka, musibah, bencana alam, Tuhan kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kalau diprediksikan oleh BMKG Tuhan bahwa akan terjadi siklon tropis yang akan melanda beberapa daerah di Indonesia, tetapi karena Tuhan berbelas kasih, Tuhan mendengar doa kami, Tuhan mengabulkan doa kami, maka apa yang diprediksikan bencana-bencana alam ini akan Tuhan luputkan dari setiap bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami di NTT, NTB, Flores yang sehari-hari ini sedang mengalami bencana, melalui bencana alam. Kiranya Tuhan lindungi mereka ya Bapa, berkati mereka. Mungkin hari-hari ini mereka masih ada di tempat-tempat penampungan. Kiranya Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Kalau mereka saat ini sedang kehilangan harta benda mereka, kehilangan segala usaha pekerjaan mereka, kehilangan sanak keluarga mereka, kiranya Roh Kudus hadir memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap mereka Bapa. Ini doa kami kepadamu Bapa. Kami berdoa untuk setiap bantuan-bantuan sosial yang disalurkan, baik lewat instansi-instansi dan Kementerian Sosial. Kiranya tidak ada orang-orang yang menyabotase akan bantuan ini Tuhan, untuk kepentingan diri mereka sendiri, atau ada unsur-unsur niat jahat di dalam hati mereka. Kiranya Tuhan yang berperkara dengan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, semua korban bencana alam ini mereka terpelihara hari-hari ini. Tuhan berkati anak-anak mereka yang kedinginan, mereka yang membutuhkan pakaian, membutuhkan makanan, membutuhkan obat-obatan. Kiranya Tuhan tolong mereka Bapa. Bantuan dari gereja kami kiranya sampai kepada sasarannya. Apa yang kami usahakan Tuhan dapat menjangkau anak-anak Tuhan, khususnya yang ada di Sumba dan ada di Alor ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya. Kiranya Tuhan kota ini tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dan semua jajarannya. Kami berdoa untuk TNI Polri yang selalu berjaga-jaga untuk menjaga keamanan dari bangsa ini Tuhan, dari segala kelompok-kelompok radikal yang merencanakan kekacauan di Indonesia. Kiranya Tuhan berkati Densus 88 untuk sanggup menyingkapkan
organisasi atau jaringan radikalisme yang ada di Indonesia ya Bapa, sehingga semuanya dapat ditekan dan dapat ditangkap dan dibongkar semua rencana mereka ya Bapa. Kami rindu Indonesia ada di dalam genggaman tangan-Mu, Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya perlindungan Tuhan ada atas Indonesia, sehingga Indonesia tetap aman. Negara ini tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan tidak ada satu kekuatan yang sanggup mengubah akan falsafah bangsa kami Indonesia, karena Tuhan berdaulat atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan solehan petang hari ini, para pemain musik, para singer, WL, hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati melalui firman-Mu, dan juga penerima jemaat kolektan, pemegang LCD. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati yang memegang video ini, Tuhan juga Tuhan sertai dan berkati. Pakai setiap hamba-hamba-Mu makin hari makin indah untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Pimpin perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Tuhan selalu memagari kami dari segala yang jahat. Tuhan memagari kami dan keluarga kami dari virus corona. Tuhan memagari dan menjauhkan kami dari tangan-tangan jahat manusia, dari kecelakaan dan musibah bencana alam sekalipun. Pagar perlindungan-Mu menyertai setiap kami. Berkati anak-anak dalam studi, kiranya Tuhan tambahkan hikmat kepandian. Mereka yang menghadapi ujian hari-hari depan ini, mereka boleh lulus. Mereka yang menghadapi ulangan-ulangan untuk kenaikan kelas, kenaikan semester, kiranya Tuhan campur tangan dan tambahkan hikmat kepandian kepada setiap mereka, sehingga semua anak-anak dari jemaat JKI Family Blessing semuanya menjadi anak-anak yang berprestasi. Mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil di dalam studi, dan Tuhan memberikan hikmat lebih daripada teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk selesainya ibadah kami pada sore petang hari ini. Terpujilah nama Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Dan setelah kau selesai mengikuti acara ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah saudara masing-masing, kembalilah di dalam kesibukanmu masing-masing, kembalilah di dalam tanggung jawab pekerjaanmu, karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan penyertaan Allah Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati dan memagari hidupmu, dan membuat apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, dan memberikan engkau kekuatan kalau engkau lemah, memberikan penghiburan kalau engkau sedih, memberikan pengharapan kalau engkau mau putus asa, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidupmu, dan memberkati engkau di dalam engkau kekurangan, karena sesungguhnya kasih setia Tuhan kekal atasmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya kau pulang diberkati, katakan amin. Puji Tuhan.